Perkenalkan, nama saya Vincenza Ayunisari Guntur. Saya tingkat 2 semester 3, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ekologi dan epidemiologi dengan judul Tindakan Menghadapi Krisis Lingkungan. Krisis lingkungan hidup merupakan persoalan yang tidak dapat lepas dari manusia karena manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidup itu sendiri. Krisis lingkungan di era modern ini merupakan salah satu akibat dari kesalahan cara pandang manusia yang bersifat antroposentrisme, yang menganggap bahwa semua objek, sarana, dan alat merupakan kepentingan bagi manusia. Menurut Arne-Naess, krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya dapat diatasi dengan cara mengubah cara pandang manusia terhadap lingkungan atau terhadap alam semesta secara fundamental dan radikal. Faktor penyebab krisis lingkungan ada dua, yaitu faktor dari alam dan juga faktor manusia. Yang pertama, faktor dari alam. Faktor dari alam merupakan faktor yang timbul dari alam itu sendiri. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan juga angin topan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat merusak lingkungan hidup yang sangat berdampak besar. Yang kedua, merupakan faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia adalah sebagai berikut. Terjadinya pencemaran, terjadinya banjir sebagai akibat dari pembuangan sampah sembarangan, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Beberapa ulah manusia, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, langsung membawa dampak yang sangat negatif atau dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Antara lain sebagai berikut: penebangan hutan secara liar, perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarangan tempat, dan juga pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Yang berikutnya adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Secara umum terdapat 3 jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari berbagai penggunaan alat tertentu, seperti AC, kendaraan bermotor, dan juga hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hawa di sawah atau di lahan pertanian, dan juga aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau dan keruh dan berwarna, sehingga bila air dikonsumsi akan terjadi sakit. Atau yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpukan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, dan pestisida yang digunakan secara berlebihan. Yang berikutnya adalah sumber-sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara berasal dari kejadian-kejadian atau aktivitas alam yang tidak dapat diduga sebelumnya, misalnya letusan gunung berapi, gas beracun akibat gempa bumi, bebatuan yang berada di tanah dan mengeluarkan zat radioaktif yaitu radon, dan juga aerosol di lautan. Yang kedua merupakan sumber buatan manusia. Ini disebabkan oleh perkembangan budaya, penggunaan ilmu dan teknologi, serta diiringi oleh pola konsumsi yang berlebihan. Misalnya industri, asap kendaraan, asap rokok, pembakaran dari perapian dan kompor, ledakan baik kecelakaan maupun buatan.
Yang berikutnya adalah jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama adalah materi partikulat atau PM, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, dan ozon atau O3. Dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan manusia diutamakan adalah terutama pada fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan tersebut bisa berubah menjadi gangguan psikologis, saraf dalam jangka yang panjang. Dampak kesehatan negatif yang paling terkenal adalah seperti sakit pernapasan, seperti alergi, asma, iritasi mata, hidung, atau bisa pula berupa bentuk lain infeksi pernapasan. Yang berikutnya adalah upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Karena tadi sudah dijelaskan tentang 3 pencemaran lingkungan, maka saya akan memulai dari upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan pencemaran lingkungan pada tanah. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, memilih sampah yang dapat didaur ulang ataupun tidak, mengurangi penggunaan pestisida, selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang, menggunakan kembali atau mengolah kembali sampah yang sulit terurai. Yang kedua, upaya mengatasi pencemaran udara. Yang pertama adalah memperbanyak jalan kaki dan bersepeda, tanam tanaman penangkal polusi, hindari kebiasaan membakar sampah, dan juga berhenti merokok. Yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami dan parasitoid dalam pemberantasan hama. Yang ketiga, hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang keempat, jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. Yang kelima, kurangi penggunaan deterjen. Dan yang keenam adalah pengolahan limbah cair dari pabrik atau industri yang benar. Yang berikutnya adalah gangguan kesehatan akibat logam berat. Logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi. Logam berat merupakan komponen alami tanah. Logam berat menjadi berbahaya disebabkan oleh bioakumulasi, yaitu peningkatan konsentrasi unsur kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Secara keseluruhan, ada 109 unsur kimia yang terdiri dari 80 jenis logam berat. Di bawah ini adalah beberapa logam berat yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Arsen sebagai mikronutrium bisa meningkatkan risiko kanker. Yang kedua, berilium, manusia akan mengalami gangguan pernapasan. Yang ketiga, kronium bisa mengakibatkan terganggunya metabolisme. Yang keempat, nikel akan menyebabkan gangguan yang dialami, yaitu akumulasi pada kelenjar pituitary yang mengakibatkan depresi. Yang kelima adalah tembaga, pada anak-anak akan menyebabkan penurunan tingkat intelijensia anak dalam pertumbuhan. Logam berat menjadi berbahaya karena cenderung menjadi bioakumulasi, yang berarti peningkatan konsentrasi bahan kimia dalam organisme hidup dari waktu ke waktu dibandingkan dengan konsentrasi bahan kimia di lingkungan. Baik, sekian presentasi saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.